Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok osiloskop dan frekuensi kontak. Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai osiloskop. Osiloskop merupakan alat yang digunakan untuk mengukur frekuensi gelombang pada rangkaian elektronika. Di depan kami ini terdapat sebuah osiloskop. Osiloskop untuk penggunaan osiloskop ini, pastikan terlebih dahulu osiloskop sudah tersambung pada listrik PLN. Lalu tinggal tekan tombol powernya. Pada osiloskop terdapat satu buah tombol temper diff sebagai skala pengukuran kecepatan gelombang pada osiloskop, dan dua tombol Volcker diff sebagai skala pengukuran tegangan pada osiloskop. Ini untuk channel 1 dan ini untuk channel 2. Untuk mengkalibrasi osiloskop, terlebih dulu pasangkanlah probe channel 1. Di sini kita ada gel yang di sini berfungsi untuk melindungi dari efek-efek ini. Kemudian probe untuk channel 2. Menggunakan tisu sampai benar-benar bersih agar nanti saat mengupas jaket tidak licin. Pertama, kita akan mengkalibrasi channel 1 terlebih dahulu. Pertama, dekatkanlah probe pada hasil kalibrasi. Lalu kita sesuaikan temper diff dan Volcker diff di posisi. Untuk menggeser gelombang secara vertikal, kita gunakan tombol X position. Sedangkan menggeser gelombang secara horizontal, kita gunakan Y position. Untuk mengetahui apakah ini sudah terkalibrasi adalah dengan menghitung ketinggi gelombang yaitu 2, dengan mengalihkannya dengan Volcker diff yaitu 1, maka hasilnya akan sama dengan hasil kalibrasi. Maka channel 1 sudah berhasil dikalibrasi. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan peak to peak. Untuk mengukur tegangan peak to peak, kita memerlukan sumber tegangan dari AC. Pada kali ini sumber tegangan AC berasal dari trafo. Untuk mengukur tegangan peak to peak, kita hubungkan kutub pada trafo dengan input X. Pada kali ini input X yang kita gunakan berasal dari channel 1. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya kita atur tombol Volcker diff-nya agar gambar mudah dibaca. Kita tunggu beberapa menit agar pemanasannya sempurna dan melekatkan pada fiber optik. Oke, Volcker diff-nya kita atur ke 5 volt. Selanjutnya gunakan tombol X position dan Y position untuk mengatur kedudukan gambar. Jangan dia berdahulu karena masih panas, kita letakkan pada tempatnya setelah. Selanjutnya agar gambar tampak lebih stabil, gunakan tombol temper diff. Nanti akan bunyi bip. Temper diff-nya kita atur ke 5 volt. Dia sudah selesai. Nah, berbunyi. Kita tunggu beberapa detik lagi. Selanjutnya untuk mengukur tegangan peak to peak-nya kita dapat mengalihkan tinggi gelombang dengan Volcker diff. Kita dapat mengetahui tinggi gelombangnya sebesar 1, 2, 1, 2, 3, 3,5. 3,5 dikalikan dengan nilai Volcker diff yaitu 5 dapat dihasilkan sebesar 17,5 volt. Berarti kita dapat mengetahui tegangan peak to peak-nya itu sebesar 17,5 volt. Untuk mengetahui tegangan VRMS-nya, kita dapat mengalihkan 0,5 dikalikan 0,7 dikalikan dengan hasil pengukuran tegangan peak to peak tersebut. Yang 0,5 dikalikan 0,7 dikalikan 17,5. Hasilnya sebesar 6,12 volt. Selanjutnya, dari gambar tersebut, kita juga dapat mengukur besaran frekuensi. Sebelum kita mengetahui besar frekuensi, kita mencari dulu periode tersebut. Periode dapat kita cari dengan mengalihkan panjang gelombang dikalikan dengan nilai dari temper diff. Panjang gelombangnya dapat kita ketahui sebesar 1, 2, 3, 4. Sedangkan temper diff-nya sebesar 5 milisecond. Dengan begitu kita dapat mengetahui panjang periode 4 dikali 5 milisecond sebesar 20 milisecond.
Selanjutnya, untuk mengetahui nilai frekuensinya, yaitu dengan membagikan nilai 1 per periode. Kita dapat mengetahui tadi saat periodenya sebesar 20 milisecond. 1 per 20 milisecond menghasilkan nilai sebesar 50 Hz. Dari hasil perhitungan tersebut, kita dapat mengetahui besaran frekuensi pada gelombang tersebut sebesar 50 Hz. Selanjutnya, kita akan melihat dua gelombang sekaligus secara bersamaan pada layar dengan cara menghubungkan channel 2 pada kutub trafo. Setelah itu, tekan tombol chop. Tombol chop dapat kita lakukan dengan cara menekan tombol dual dan edge secara bersamaan. Dapat kita lihat ke layar, terdapat dua gelombang yang dapat kita lihat sekaligus secara bersamaan. Kemudian, untuk menyatukan dua gelombang tersebut, kita dapat menekan tombol dual. Dapat kita lihat ke layar, dua gelombang tersebut menjadi satu dan menghasilkan satu gelombang. Di sini akan menjelaskan tentang frekuensi counter. Frekuensi counter itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama power supply, yang kedua function generator, dan yang ketiga frekuensi counter. Di mana power supply ini berfungsi sebagai penyuplai tegangan ke komponen. Apabila power supply ini tidak menyalurkan arus ke function generator dan frekuensi counter, maka tidak akan terjadi arus yang mengalir. Dan ini namanya function generator. Function generator itu berfungsi sebagai mengatur frekuensi dan amplitudo, sehingga melalui function generator kita dapat membangkitkan sebuah sinyal. Function generator pada umumnya menghasilkan frekuensi berkisar 0,5 Hz sampai 20 MHz. Sedangkan amplitudonya antara 0,1 volt sampai 20 ppp, tegangan puncak ke puncak. Dan yang ini namanya frekuensi counter. Frekuensi counter itu tersendiri adalah suatu alat atau instrumen elektronik yang dipergunakan untuk mengukur suatu frekuensi. Fungsi dari frekuensi counter ini adalah untuk mengatur frekuensi keluaran dari suatu alat. Frekuensi dapat mempermudah untuk menghitung frekuensi sinyal yang masuk. Selanjutnya kita akan mengukur suatu frekuensi dengan menggunakan frekuensi counter. Pertama, kita hidupkan suatu sumber tegangan ke PLN, kemudian hidupkan tombol pada power supply. Di sini tertera fungsi generator maksimumnya sebesar 200 kHz. Pada fungsi generator ini tertera beberapa tombol, diantaranya frekuensi. Frekuensi ini berguna untuk mengatur. Di sini tertera frekuensi 2 sampai 22 Hz. Kemudian range gate berfungsi untuk mengatur besaran atau ukuran pada frekuensi ke range gate. Contohnya pada frekuensi 10 di sini tertera 1 kHz, maka besaran akan dibaca sebesar 10 kHz. Kemudian di sini ada suatu tombol untuk mengukur suatu gelombang. Di sini ada gelombang analog, gelombang gergaji, dan gelombang digital. Selanjutnya, amplitude ini berfungsi untuk mengatur besaran. Di sini tertera maksimal hanya 20 volt. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui beberapa tombol pada frekuensi counter. Di sini frekuensi counter tertera sebesar 10 MHz. Fungsi ini berfungsi untuk mengatur angka di belakang koma, hanya untuk mempermudah pembacaan dalam
layarnya. Oke, selanjutnya pada function frekuensi counter ini ada beberapa fungsi. Itu pertama untuk mengukur frekuensi, periode, rasio, time, count, dan check. Oke, selanjutnya kita akan mengukur sebuah frekuensi. Pertama, ada probe pada analog inputan, kita masukkan. Atur tombol ke analog. Nah, selanjutnya pada output fungsi generator kita masukkan probe ke 20 volt khusus untuk gelombang analog. Kemudian jangan lupa atur ke gelombang analog. Ada ke sini. Lah kan aku bilang ini suruh bisa ngapa? Frekuensi. Ih, kamu sakit ya sama Baca itu susah langsung. Banyak kasar kan. Terus ngapa? Mau ngapa? mau marah aja. Selanjutnya pada TTL ini untuk mengukur suatu gelombang frekuensi gelombang digital, kita rubah ke TTL, masukkan inputan, lalu output pada TTL. Jangan lupa pada tombol ini kita atur ke digital, atur frekuensi. Oke. Tertera di sini frekuensi sebesar 10 dikali 10 kHz, maka 100 kHz. Pada rangkaian frekuensi counter ini, jangan sekali-kali pada output fungsi generator jangan kita masukkan probe ke sebuah grounding. Itu akan mengakibatkan merusak komponen-komponen elektronik pada frekuensi counter. Ya, demikian tutorial dari kami yang dapat kami berikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.